Senyum tipis muncul di wajah Fan Paozi saat dia melepaskan kotak giok merah seukuran telapak tangan dari lengan bajunya dengan jimat emas yang melekat padanya, menutupi sebagian besar kotak. Kotak giok itu dikirim terbang ke arah Hon Li, yang menariknya ke dalam genggamannya sendiri sebelum mengarahkan jari ke sana, di mana jimat dan tutup kotak itu terbang sendiri, memperlihatkan 7 sisik warna yang berbeda, yang semuanya memberikan tekanan spiritual yang menakjubkan. Sedikit kejutan muncul di wajah Hon Li saat melihat ini. "Silakan dan lihat lebih dekat, rekan Daois Han," kata Fan Paozi dengan acuh tak acuh. Han Li sedikit curiga, tetapi dia tidak khawatir bahwa dua naga sejati akan berkomplot melawannya, jadi dia menggambar skala biru muda dari kotak dan ke dalam genggamannya. Begitu jari-jarinya bersentuhan dengan timbangan, ekspresinya sedikit berubah seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan dia dengan cepat menempelkan timbangan itu ke dahinya sendiri sebelum menutup matanya. Waktu perlahan berlalu, dan serangkaian ekspresi muncul di wajah Hon Li satu demi satu, termasuk keheranan, kekaguman, dan bahkan sedikit ketakutan di akhir. Hanya setelah 15 menit penuh berlalu, Han Li melepaskan timbangan dari dahinya dan membuka kembali matanya. "Saya yakin Anda telah mengidentifikasi apa skala ini sekarang, rekan Daois Han. Mereka sama sekali tidak berguna bagi kebanyakan orang, tetapi nilainya tidak terukur untuk seseorang yang ingin naik. Lagi pula, tidak setiap hari Anda dapatkan kesempatan untuk mengalami kesusahan kenaikan orang lain," kata Penatua Jin dengan tenang. "Itu memang benar, tetapi harus ada beberapa perbedaan dalam kesusahan kenaikan antara naga sejati dan makhluk dari ras lain," kata Hon Li. "Ada sedikit perbedaan, tetapi sebagian besar mirip. Juga, tidak ada yang mau memiliki orang lain dalam jarak dekat selama kesusahan kenaikan mereka, jadi hampir tidak mungkin untuk menyaksikan kesusahan seperti itu. Kemampuan untuk merekam pengalaman ke dalam skala ini adalah kemampuan bawaan unik untuk ras naga sejati kita, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditiru oleh orang lain. Sisik ini berisi pengalaman dari kesusahan yang berhasil dan yang gagal, dan bahkan ada beberapa dari naga sejati yang binasa selama kesusahan mereka. Saya yakin pentingnya mereka bagimu tidak akan lebih rendah dari pil jiwa sejati," kata Penatua Jin dengan sapuan percaya diri pada janggutnya sendiri. "Itu mungkin benar, tapi saya berasumsi ini adalah barang sekali pakai yang tidak dapat direplikasi. Jika tidak, Anda tidak akan menawarkannya kepada saya dengan mudah," kata Hon Li. "Hehe, seperti yang diharapkan dari seseorang yang membunuh makhluk abadi sejati. Memang, masing-masing timbangan ini hanya dapat digunakan 3 kali, dan setelah 3 kali digunakan, mereka akan dihancurkan. Sedangkan untuk replikasi, aku satu-satunya di seluruh ras kita siapa yang tahu teknik replikasi. Kalau tidak, saya pasti tidak akan menawarkan timbangan ini kepada Anda," jawab Penatua Jin. "Jika setiap timbangan hanya dapat digunakan 3 kali, maka itu jauh lebih tidak praktis, dan itu tidak akan cukup untuk ditukar dengan pil jiwa sejati," kata Hon Li dengan tenang. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku memasukkan sebotol Myriad Year Golden Mulberry Sap juga? Getah ini adalah bahan yang diperlukan untuk memurnikan beberapa jenis pil legendaris, dan tidak banyak botol cairan ini bahkan di seluruh Pulau Naga," usul Penatua Jin. "Baiklah, kalau begitu, aku bersedia untuk melanjutkan pertukaran," Han Li dengan cepat memutuskan setelah mendengar ini. Pil jiwa sejati dapat secara drastis meningkatkan kekuatan dan stabilitas jiwanya, tetapi secara praktis, itu tidak berguna baginya seperti pengalaman kesusahan yang dicatat dalam sisik naga. Selain itu, mereka dapat digunakan beberapa kali, sehingga mereka dapat bermanfaat bagi orang-orang yang dekat dengannya juga, membuat mereka jauh lebih berguna daripada pil jiwa sejati. Tentu saja, dia tidak akan membuat keputusan ini dengan mudah jika bukan karena dia masih memiliki 2 pil jiwa sejati. Penatua Jin agak terkejut dengan seberapa cepat Hon Li menyetujui pertukaran itu, dan dia sedikit goyah sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. "Kamu pria yang lugas, rekan Daois Han. Tidak heran Fan Paozi memutuskan untuk memberimu undangan hanya pada pertemuan pertamamu. Aku yakin kamu akan mendapat banyak manfaat selama konvensi buah dao ini." Dia membalik tangan saat dia berbicara, memanggil botol emas kecil yang dia lemparkan langsung ke arah Hon Li.
Han Li menangkap botol itu sebelum melepas tutupnya dan memeriksa isinya dengan indera spiritualnya, lalu mengangguk sambil menyimpannya. Segera setelah itu, dia membalik tangan untuk memanggil kotak kayu seukuran telapak tangan, yang terbang langsung ke arah Penatua Jin. Penatua Jin mengangkat tangan untuk menghentikan kotak kayu di jalurnya, dan tutupnya dilepas sendiri untuk mengungkapkan pil emas. Dia kemudian menghirup pil, dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Haha, ini benar-benar pil jiwa sejati. Dengan ini, aku bisa membalas budi pada teman baikku itu. Setelah itu, Han Li berbicara dengan Penatua Jin sebentar lagi sebelum pergi, dan dia ditemani oleh Fan Paozi. Aku tahu sejak pertama kali aku bertemu denganmu bahwa kamu bukan makhluk Grand Ascension Stage biasa, tapi aku tidak berpikir kamu akan menempa reputasi yang begitu gemilang untuk dirimu sendiri dalam waktu yang singkat. Rekan Daois Han bunuh ratus temporer itu, kamu bahkan telah membunuh seorang abadi sejati sekarang. Sayang sekali aku tidak ada di sana untuk salah satu dari pertempuran itu, kata Fan Paozi dengan bercanda. Aku hanya bisa mencapai prestasi itu melalui keberuntungan yang luar biasa dan dengan bantuan eksternal yang luas. Jika aku sendirian, tidak mungkin aku bisa mengalahkan musuh yang tangguh itu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu karena mengundangku ke konvensi buah dao ini. Sepertinya aku berhutang budi padamu, kata Han Li sambil tersenyum tipis. Haha, jangan menyebutkannya. Aku tahu kita akan rukun, jadi aku memberimu undangan. Kalau tidak mungkin aku melakukannya, jawab Fan Paozi dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, menghadiri konvensi ini sangat bermanfaat bagiku. Bahkan jika aku tidak berhasil mendapatkan buah dao, perjalanan ini akan sangat berharga, kata Han Li dengan ekspresi serius. Saya yakin Anda harus cukup percaya diri dengan kemampuan Anda untuk mendapatkan buah dao, rekan Taois Han. Banyak makhluk kuat dari semua alam diundang untuk menghadiri konvensi ini, tetapi tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan kekuatan Anda. Juga, saya mendengar bahwa Tian Fei berhutang budi padamu, dan dia adalah salah satu pengawas konvensi, jadi, suara Fan Paozi menghilang di sini saat tatapan penuh arti muncul di matanya. Ahem, kamu terlalu memikirkanku, Brother Fan. Seperti yang kamu katakan, ada banyak makhluk kuat yang menghadiri konvensi ini, aku pasti tidak akan berani mengatakan bahwa aku pasti bisa mendapatkan buah dao. Adapun Peritian, kami hanya bertemu pada 2 kesempatan terakhir, jawab Han Li dengan ambigu. Fan Paozi tidak memberikan tanggapan untuk ini, tetapi dia jelas tidak yakin. Dia kemudian dengan cepat beralih ke topik pembicaraan lain yang dia minati, yaitu pertempuran Han Li melawan ratus temborer dan Maliang. Tidak banyak yang bisa disembunyikan tentang pertempuran itu, jadi Han Li menjawab semua pertanyaan Fan Paozi. Sekitar 1 jam kemudian, Fan Paozi kembali ke Bahtera Emas sendirian, sementara Han Li sudah tidak terlihat. Setengah bulan kemudian, Han Li menempelkan batu giok putih ke dahinya sendiri saat dia duduk di gua yang sangat terpencil, dan satu demi satu informasi melintas di benaknya. Chuan sejati Feng Yue, mencapai tahap kenaikan besar 50.000 tahun yang lalu, mahir dalam seni mendalam 5 gunung. Tian Kuozi, mencapai Grand Ascension Stage 30.000 tahun yang lalu, berspesialisasi dalam 36 jenis seni racun, membuatnya mematikan dalam jarak dekat. Leiman Banruo, mencapai Grand Ascension Stage 60.000 tahun yang lalu, telah mencapai penguasaan penuh dari Asura Vajra Fisikwe dan sekali membunuh 3 pembudidaya iblis Grand Ascension Stage dalam 1 hari. 3 bulan kemudian, konvensi buah dao secara resmi dimulai. Setelah upacara pembukaan besar, sebuah ruang besar yang diselimuti oleh batasan yang unik untuk ras naga sejati dibuka, dan pertempuran untuk buah dao dimulai. Di dalam hutan lebat, Han Li perlahan terbang sekitar 3 kaki di atas tanah. Tiba-tiba, beberapa pohon di dekatnya berubah menjadi raksasa menakutkan yang tingginya beberapa ribu kaki, dan mereka mengangkat tangan mereka secara serempak, mengirimkan hamparan luas petir hijau yang jatuh dari atas. Pada saat yang sama, proyeksi tinju hijau yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, mengancam akan menghancurkan seluruh ruang ini. Namun, Han Li tidak terkejut melihat ini, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia menginjakkan 1 kaki ke tanah di bawah.
Garis-garis pedang biru Ki yang tak terhitung jumlahnya segera meletus ke atas, mengiris melalui proyeksi kilat dan tinju yang mendekat, yang diikuti oleh iblis raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan meledak keluar dari hutan, lalu melepaskan lingkaran cahaya keemasan dengan 6 telapak tangannya untuk segera membasmi sisa proyeksi tinju. Jeritan kaget yang samar terdengar dari pohon raksasa beberapa kilometer jauhnya, dan iblis segera mengarahkan pandangannya ke arah itu sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola lampu hijau gelap, di dalamnya berisi botol hijau kecil yang tingginya beberapa inci. Botol itu kemudian tiba-tiba menghilang ke udara tipis, dan pada saat berikutnya, angin kencang menyapu di atas hutan, sementara awan roh 5 warna berkumpul dari segala arah. Sebuah lubang botol raksasa tiba-tiba muncul dari awan, lalu melepaskan rune hijau tua yang tak terhitung jumlahnya. Begitu rune ini melonjak keluar dari botol, mereka meledak menjadi awan biru Ki, dan ledakan besar fluktuasi hukum langsung turun ke seluruh ruang ini. Ledakan gemuruh keras terdengar, dan udara sedikit bergetar saat pohon yang tak terhitung jumlahnya dan bertonton tanah terlempar ke udara. Dalam sekejap mata, wilayah hutan yang luas telah dicabut, dan segala sesuatu yang naik ke udara langsung menjadi bubuk setelah mencapai jarak 10.000 kaki dari lubang botol sebelum langsung ditarik masuk. Segala sesuatu dalam radius ribuan kilometer langsung terhapus sebelum diselimuti di bawah penghalang cahaya biru, menciptakan cekungan hitam raksasa yang sangat halus dan benar-benar tanpa kehidupan, dan itu juga tumbuh lebih dalam dengan cepat. Tiba-tiba, bola cahaya putih keluar dari baskom, kemudian berubah menjadi gajah besar yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Gajah itu berwarna putih salju dan memiliki sepasang sayap api ungu kemerahan di punggungnya, yang mengirimkan gelombang api ungu melonjak ke arah Honli hanya dengan 1 lipatan. Pupil mata Honli sedikit mengerut saat melihat gajah terbang putih, dan dia segera mengarahkan jarinya ke lubang botol di langit sambil melantunkan mantra. Cahaya azurai menyala lagi di dalam vial, dan sesuatu melesat dalam sekejap. Tiba-tiba, gajah putih itu mengeluarkan tangisan sedih, dan rantai hijau tua muncul di sekitar tubuhnya dengan care seperti hantu, mengikatnya dengan erat dalam sekejap mata. Gajah raksasa itu mengepakkan sayapnya dengan panik saat lapisan cahaya putih melonjak ke seluruh tubuhnya, mengirimkan kekuatan besar yang meletus ke segala arah. Tetapi rantai hijau itu menolak untuk dilepaskan dan hanya tumbuh semakin rapat dan tebal. Raungan gemuruh terdengar saat gajah raksasa itu hancur seperti sepotong porselen halus, memperlihatkan seorang biksu paruh baya dalam kasayap putih dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia mengarahkan pandangannya ke arah rantai hijau yang menyatu, lalu menggertakkan giginya sebelum menarik pisau merah tipis dari lengan bajunya, yang dia tebas dengan kejam ke arah rantai yang mendekat. Semburan cahaya merah meledak saat bau peringkat kuat tercium di udara, dan bunga merah tua mekar di langit untuk menyelimuti seluruh tubuh biksu. Namun, rantai hijau tua itu tetap utuh tanpa cedera dan melingkari tubuh biksu itu dengan mudah. Pada saat yang sama, semburan cahaya hijau muncul di dekatnya sebelum menyatu ke tengah, dan serangkaian tornado hijau naik ke langit, melepaskan ledakan kekuatan luar biasa yang langsung merobek bunga merah menjadi serpihan. Segera setelah itu, tornado berubah menjadi bilah setipis kertas biru yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke arah biksu. Semua bilah memiliki pola roh hijau tua di seluruh permukaannya dan mengeluarkan fluktuasi hukum yang samar. Wajah biksu yang terikat itu benar-benar memucat saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah pedang biru ini, dan dia buru-buru berteriak, "Berhenti. Saya menyerah dan bersedia menawarkan lencana dao saya." Begitu suaranya menghilang, dia membuka mulutnya untuk melepaskan lencana perak. Han Li segera berhenti melantunkan mantranya sebelum melemparkan tatapan tanpa ekspresi ke arah lencana perak. "Hanya satu? Di mana yang lain? Jika kamu tidak menyerahkan mereka, aku harus mengambilnya dengan paksa." Murid biksu itu sedikit berkontraksi setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat merenung, dia menghela nafas dengan senyum masam, "Baiklah, aku akan memberimu semua lencana daoku. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain mundur sepenuhnya kompetisi ini." Segera setelah itu, dia membuka mulutnya lagi untuk melepaskan 2 lencana perak lagi.
Tepat setelah kedua lencana itu dilepaskan, fluktuasi spasial meletus di bawah biksu, dan formasi cahaya 5 warna muncul. Setelah itu biksu itu tiba-tiba menghilang di tempat, hanya menyisakan 3 lencana perak dan rantai hijau tua di belakang. Han Li benar-benar tidak terkejut melihat ini, dan rantai hijau dan lubang botol besar di langit keduanya menghilang atas perintahnya. Penghalang lampu hijau di sekitarnya dan awan 5 warna di langit juga menghilang, diikuti oleh botol hijau kecil perlahan turun dari langit. Pada saat yang sama, 3 lencana perak juga terbang ke arah Han Li sendiri. Han Li menyapu lengan baju di udara untuk menyimpan botol dan lencana, lalu pergi dari area ini sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, beberapa seberkas cahaya berkumpul dari arah yang berbeda, lalu memeriksa area tersebut dengan indera spiritual mereka dari jauh sebelum dengan hati-hati pergi juga. Beberapa hari kemudian, Han Li dalam bentuk kerak emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan dia menghancurkan serangga raksasa dengan 1 pukulan, di mana lencana perak muncul. Han Li membuka mulut kepala pusatnya untuk menelan lencana, lalu kembali ke bentuk manusianya sebelum terbang menjauh. Setengah bulan kemudian, Han Li berhadapan dengan seorang pria tua berjubah kuning dan seorang wanita berjubah merah di atas laut tanpa batas dalam formasi segitiga. Berbeda dengan ekspresi muram yang dikenakan oleh dua lainnya, Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi. Di antara mereka ada paus emas yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan tubuhnya penuh dengan luka, sementara auranya hampir tidak terdeteksi, menunjukkan bahwa ia berada di ambang kematian. Menilai dari kekuatan binatang ilusi ini, ia pasti memiliki lebih dari 1 lencana dao di tubuhnya. Kalian berdua jelas tidak berniat untuk mundur, jadi saya akan mengambil lencana dao Anda juga, kata Han Li dalam sebuah suara yang menusuk tulang. Kekuatanmu memang luar biasa, tetapi bukankah kamu meremehkan Nyonya Huarong dan aku sendiri? Mari kita lihat apakah kamu dapat mendukung kesombonganmu. Pria tua berjubah kuning itu mendengus dingin. Begitu suaranya menghilang, dia membuat gerakan meraih dengan kedua tangan, memanggil pedang hitam raksasa dan pagoda hijau. Pedang hitam segera memunculkan badai pasir hitam besar, sementara pagoda hijau membengkak seukuran gunung sebelum lapisan cahaya menyilaukan menyapu Han Li dari dasarnya. Sementara itu, wanita berjubah merah membuat segel tangan, dan semburan api merah keluar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi Phoenix api merah besar. Phoenix mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan yang jelas, lalu mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan menyapu ke arah Han Li sebagai lautan api yang menghanguskan. Sebagai tanggapan, Han Li mengangkat tangan untuk memanggil 3 gunung ekstremnya, yang membentuk penghalang pelindung di depannya, lalu membalik tangannya yang lain untuk melepaskan botol hijau kecil, yang dia lemparkan ke udara sambil melantunkan mantra. Sebulan kemudian, beberapa tetua dari ras naga sejati berdiri di atas panggung di ruang misterius, mengarahkan pandangan mereka ke arah tertentu. Tiba-tiba, seberkas cahaya biru melesat dari arah itu sebelum dengan cepat tiba di atas peron, lalu turun di depan para tetua. Setelah mendarat di peron, Han Li mengarahkan pandangannya ke penatua Jin dengan senyum tipis di wajahnya. Haha, seperti yang diharapkan, kamu adalah orang pertama yang mengumpulkan cukup banyak lencana dan tiba di platform Dao, rekan Daois Han, tetua Jin terkekeh. Kamu terlalu baik, senior Jin, aku sangat beruntung bisa mengumpulkan lencana Dao ini dengan sangat cepat. Tolong periksa lencana untuk memastikan ada cukup, jawab Han Li sambil menyapukan lengan bajunya ke dalam udara, melepaskan lebih dari 100 lencana perak, yang semuanya melayang di udara di depan kelompok tetua. Penatua Jin menyapu perasaan spiritualnya pada lencana sebelum dengan cepat memberikan anggukan persetujuan. Ada 108 lencana di sini, cukup untuk buah dao roh besar. Penatua Feng, bawakan buah dao untuk rekan Taois Han. Seorang tetua berjubah putih mengangguk sebagai tanggapan sebelum menarik kotak batu giok putih murni dari lengan bajunya, lalu membuka tutupnya untuk memperlihatkan buah ungu kemerahan seukuran kepalan tangan. Buahnya tembus pandang seperti kristal, dan mengeluarkan aroma harum yang tak terlukiskan. Bahkan hanya sedikit bau buah dari jauh menghantam Han Li dengan peningkatan kewaspadaan instan, dan dia menerima kotak giok sebelum menilai buah di dalamnya dengan tatapan intens.
Seperti yang diharapkan dari buah roh nomor satu di semua alam, ini benar-benar ciptaan alam yang luar biasa. Hehe, saya yakin Anda sudah tahu efek dari buah ini, jadi saya tidak akan membuat Anda bosan dengan penjelasannya. Sayangnya, buah ini hanya bisa dikonsumsi sekali seumur hidup. Kalau tidak mungkin kami rela untuk mengadakan konvensi ini. Ngomong-ngomong, kontak yang terlalu lama merusak buah roh Dao yang luas, jadi tolong simpan itu sesegera mungkin, Tetua Jin memperingatkan dengan ramah. Terima kasih atas sarannya, Senior Jin, tapi itu tidak perlu, kata Han Li sambil tersenyum sebelum mengeluarkan buah dari kotak, lalu memakannya dalam beberapa suap cepat. Semua tetua memandang dengan ekspresi tercengang, sementara Han Li menampar bibirnya beberapa kali, tampaknya ingin lebih. Hanya setelah beberapa lama Penatua Jin kembali sadar, dan senyum masa muncul di wajahnya saat dia berkata, saya tidak berpikir Anda akan langsung mengkonsumsi buah Dao, rekan Taois Han. Care, teraman untuk menangani buah yang luar biasa seperti itu secara alami adalah dengan mengonsumsinya sesegera mungkin. Jika tidak, itu hanya akan menarik masalah, kata Han Li sambil tersenyum. Itu jelas terserah padamu pada akhirnya. Omong-omong, efek buah Dao roh besar dapat diperpanjang jika kamu mengkonsumsi beberapa jenis air roh lain bersamanya, kata Penatua Jin. 10.000 tahun dari fisik Dao roh luas seharusnya cukup untuk kultivasi saya. Jika saya tidak dapat membuat terobosan besar selama waktu ini, maka perpanjangan tidak akan banyak berguna bagi saya. Bagaimanapun, ras naga sejati Anda telah memberi saya layanan yang luar biasa, dan saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Ada beberapa orang lagi yang hampir tiba, jadi saya akan pergi sekarang. Han Li menangkupkan tinjunya untuk berpisah salut, lalu terbang sebagai seberkas cahaya biru, menghilang ke langit yang jauh hanya setelah beberapa kilatan. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang membunuh seorang abadi sejati. Jika dia bisa naik ke alam abadi sejati, dia pasti akan menimbulkan kehebohan di sana juga, Tetua Feng memuji. Dia harus benar-benar bisa naik lebih dulu, kata Penatua Jin dengan tatapan aneh di matanya. Apa maksudmu dengan itu? Dengan kekuatannya saat ini, pasti akan ada peluang sukses yang sangat baik baginya untuk melampaui budidaya kenaikannya sekarang karena dia mengkonsumsi buah Dao roh besar, kata seorang tetua wanita berjubah hijau. Para tetua lainnya juga agak bingung mendengar ini. Alih-alih memberikan jawaban langsung, Penatua Jin mengelus beruangnya sendiri, dan bertanya, apa pendapat kalian semua tentang indera spiritualnya? Ini sangat kuat, mungkin salah satu yang paling kuat di antara semua makhluk yang berpartisipasi dalam konvensi buah Dao ini, jawab Penatua Feng. Itu pernyataan yang meremehkan. Jika saya tidak salah, dia hanya menunjukkan sebagian kecil dari keseluruhan indera spiritualnya, kata Penatua Jin. Bagaimana mungkin? Bukankah itu berarti bahkan indera spiritual kita tidak akan bisa dibandingkan dengannya? Mungkinkah kamu sudah memverifikasi ini menggunakan teknik rahasia itu? Seseorang segera berseru. Tentu saja, saya tidak akan membuat klaim seperti itu tanpa dasar apapun. Semakin kuat indera spiritual seseorang, semakin bermanfaat bagi peluang mereka untuk sukses naik, tetapi indera spiritualnya terlalu kuat, sampai-sampai melampaui batas-batas atas dari apa yang makhluk hidup di alam bawah dapat tangani. Teknik rahasia bawaan saya memberitahu saya bahwa meskipun indera spiritualnya kuat, fondasinya sangat goyah, dan jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki ini, kemungkinan besar dia menang bahkan tidak dapat bertahan melewati beberapa abad lagi, Tetua Jin menjelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku ingin tahu apakah dia sendiri menyadari hal ini. Bahkan jika tidak, dia akan segera merasakan ini, tetapi pada saat itu, kemungkinan besar sudah terlambat. Itu benar. Hal-hal mengenai indera spiritual selalu yang paling merepotkan untuk dihadapi, jadi kita tidak bisa benar-benar membantunya. Kalau tidak, Penatua Jin akan mengungkapkan ini padanya lebih awal. Saat para tetua mendiskusikan wahyu ini, seberkas cahaya putih tiba-tiba muncul di langit yang jauh sebelum tiba di dekat peron, di mana terungkap bahwa itu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dengan mahkota emas di kepalanya.
Dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan berkata, Xuan Yuan Jie dari ras Xuan Yuan memberi hormat kepada rekan-rekan Taois dari ras naga sejati. Oh, kamu anggota ras Xuan Yuan kuno. Semua tetua tercengang mendengar ini, dan mereka segera memusatkan perhatian mereka pada pemuda itu, dengan cepat melupakan topik pembicaraan seputar Han Li. Setahun kemudian, Han Li kembali ke Laut Tanpa Batas, dan setelah reuni singkat dengan Nangong Wan dan yang lainnya, dia mengeluarkan serangkaian perintah kepada semua orang di istana asal Azure sebelum pergi mengasingkan diri di ruang rahasianya. Ini tampaknya menjadi periode pengasingan yang sangat penting, dan itu berlangsung selama 200 tahun yang tak terputus. Selama waktu ini, umat manusia mengalami transformasi yang menakjubkan. Beberapa tahun setelah Han Li mengasingkan diri, jiwa esprit kembali ke ras manusia sebagai makhluk tahap kenaikan agung, menciptakan kehebohan besar di antara semua ras tetangga. Segera setelah itu, suku kayu dan banyak ras lain yang lebih lemah di dekat ras manusia dengan sukarela berjanji untuk tunduk pada ras manusia satu demi satu. Setelah itu, ras terdekat yang berhubungan buruk dengan ras manusia meninggalkan wilayah mereka dan memasuki dunia primordial, bermigrasi massal ke tempat lain di benua itu. Ras manusia secara alami merebut semua wilayah kosong ini. Pada saat yang sama, banyak ras asing di seluruh benua Tianyuan mengekspresikan keinginan untuk bersahabat dengan ras manusia, dan bahkan ada beberapa ras, seperti ras roh terbang, yang menyatakan bahwa mereka bersedia untuk menjalin aliansi dengan ras manusia. Dengan demikian, dalam kurun waktu kurang dari 1 abad, umat manusia telah didorong dengan kuat di bawah pusat perhatian. Selama periode ini, beberapa seni kultivasi dan teknik rahasia kaliber yang sangat tinggi mulai menyebar di dalam ras manusia, di samping banyak harta yang hampir tidak dapat ditemukan di tempat lain. Akibatnya, banyak pembudidaya manusia tingkat tinggi yang terjebak pada kemacetan membuat terobosan dalam waktu yang sangat singkat, dan persaingan ketat telah dipicu di antara para junior dengan bakat luar biasa. Ras iblis tidak mengalami transformasi yang hampir drastis, tetapi juga mendapat manfaat yang signifikan dari pemberontakan ras manusia. Ras iblis menduduki wilayah yang diabaikan oleh ras manusia, sehingga memperluas wilayahnya sekitar 2 kali lipat. Beberapa seni kultivasi baru, teknik rahasia, pil, dan harta yang muncul di ras manusia juga menyebar ke ras iblis, sangat menguntungkannya. Jika seseorang menyelidiki semua ini dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa semua hal ini berasal dari tempat yang sama. Semuanya berasal dari daerah dekat istana asal Azure sebelum entah bagaimana menyebar ke daerah lain dan mempercepat pertumbuhan kedua ras dengan tingkat yang benar-benar konyol. 200 tahun lagi berlalu, dan pada hari ini, sekelompok penjaga iblis berpatroli di udara pada ketinggian rendah di beberapa kereta hitam yang ditarik binatang buas di atas situs asli yang disegel di alam iblis penatua. Begitu kelompok penjaga berpatroli jauh, Han Li muncul dari udara tipis di tengah ledakan fluktuasi spasial. Dia mengarahkan pandangannya ke arah para penjaga di kejauhan, lalu mengalihkan perhatiannya lebih dalam ke situs asli yang disegel. Saya tidak berpikir bahwa teknik penyempurnaan roh akan sangat merepotkan sehingga bahkan Mo Guang dan Huo Xuzi tidak dapat berbuat apa-apa. Sayang sekali saya hanya berhasil mengumpulkan sebagian kecil dari ingatan abadi itu. Jika tidak, saya tidak akan melakukannya, tidak harus melakukan perjalanan ini, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia menghilang ke udara tipis lagi. Sehari kemudian, dia muncul kembali di area terpencil di dalam situs asli yang disegel. Tidak jauh di depan ada altar merah tua, di atasnya diletakkan mangkuk hitam dengan 8 pilar tembaga biru di sekelilingnya. Saat Han Li mendekati altar, suara laki-laki terdengar dari mangkuk. Jadi kamu datang, rekan Daois Han. Pada titik ini, aku yakin kamu tidak lagi memiliki kecurigaan tentang bahaya teknik penyempurnaan roh. Memang, setelah menghabiskan 200 tahun dalam pengasingan, Han Li akhirnya menemukan masalah mendasar dalam pengertian spiritualnya, sehingga memaksanya untuk menjelajah ke alam iblis penatua lagi. Apakah kesepakatan kita masih berlaku? Senior Han Li bertanya. Tentu saja, saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya, jawab suara laki-laki itu tanpa ragu-ragu.
Ekspresi Han Li sedikit mereda setelah mendengar ini, dan dia berkata, "Kalau begitu, saya setuju dengan kondisi Anda, tolong beritahu saya cara untuk mengolah tahap ketiga teknik penyempurnaan roh." "Haha, kamu telah membuat keputusan yang bijaksana, rekan Dawis Han. Hanya dengan menguasai tahap ketiga kamu akan membeli cukup waktu untuk naik ke alam abadi sejati," kata suara laki-laki itu dengan gembira. Segera setelah itu, seberkas cahaya putih terbang keluar dari mangkuk hitam sebelum mencapai Han Li dalam sekejap. Ini adalah jimat giok seukuran telapak tangan dengan rune emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya terukir di permukaannya, serta bintik cahaya 5 warna yang berkedip di sekitarnya. Ini adalah jimat yang dapat langsung menghubungi alam abadi sejati, karena mengaktifkannya. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya biru terbang keluar dari danau di tengah pemandangan asli yang disegel, lalu pergi ke arah tertentu. Dalam cahaya biru, tangan Han Li tergenggam di belakang punggungnya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. 300 tahun kemudian, Bai Gur terletak di aula tertentu di Azure Origin Palace, menyampaikan laporan dengan hormat kepada Han Li yang duduk. Di akhir laporannya, dia membungkuk sedikit sebelum memanggil gelang penyimpanan putih yang dia tawarkan kepada Han Li dengan kedua tangan. "Bagus, Gur. Kamu tidak hanya berkembang secara signifikan dalam kultivasimu selama perjalananmu, kamu juga telah melacak sejumlah besar batu Yin besar, lebih banyak dari yang aku duga," kata Han Li dengan senyum senang setelah memeriksa isi gelang penyimpanan dengan indera spiritualnya. "Saya menemukan tambang giok mendalam yang sangat terpencil saat bepergian melalui wilayah barat benua Guntur, dan pada inti tambang itu adalah tempat saya menemukan semua batu Yin luas ini," jawab Bai Gur dengan hormat. "Begitu. Bagaimanapun, jika Anda tidak mengolah tubuh SS Anda ke tingkat ini, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa merasakan batu Yin besar ini. Anda bisa pergi sekarang, saya pasti akan melakukannya menghadiahimu dengan mahal untuk ini nanti," kata Han Li dengan ekspresi hangat. "Ya, Tuan," Bai Gur memberi hormat lagi dengan patuh sebelum meninggalkan aula. Setelah kepergiannya, ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li. Dia akhirnya memiliki bahan yang diperlukan untuk memperbaiki gunung jiwa Gletser Yin yang luas, dan begitu dia melakukannya, dia hanya perlu melacak bahan untuk satu gunung ekstrem lagi untuk menyelesaikan set. Dia tidak khawatir tentang ini karena dia telah menyaksikan Great North Essence Light di lembah Devilval dunia manusia, jadi dia kemungkinan besar akan dapat dengan mudah menemukan kristal esensi Great North di sana. Namun, di basis kultivasinya saat ini, tidak mungkin dia bisa turun ke dunia manusia secara langsung. Jika tidak, kekuatan alam akan menimbulkan sakit kepala yang besar baginya. Karena itu, dia harus menggunakan Star Diving Plate dan mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk mengirim pecahan jiwanya kembali ke dunia manusia. Fragmen jiwa yang telah dia pelihara di Origin Soul Lamp selama ini akhirnya akan berguna. Saat memikirkan untuk kembali ke dunia manusia, tempat-tempat seperti Sekte 7 Misteri, Lembah Maple Kuning, dan Sekte Cloudfall segera muncul di benaknya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak mengingat orang tuanya, adik perempuannya, Liv Yu, Monarch of Soul Divergence, dan orang lain dari periode yang jauh dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dalam ruang rahasia di istana asal Azure. Di tengah ruang rahasia adalah kuali merah raksasa, di dalamnya ada gunung putih bersalju kecil dengan api perak yang tak terhitung jumlahnya membakar di sekitarnya. Begitu gunung muncul dari kuali, itu segera membengkak secara drastis, dan serangkaian rune putih muncul di permukaannya saat melepaskan semburan ki glasial putih. Pegunungan jiwa Gletser Yin yang luas akhirnya selesai, yang tersisa sekarang adalah gunung esensi Great North, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia duduk di sudut ruang rahasia. Setahun kemudian, ada beberapa pria yang tampak mengancam berkerumun di sekitar api unggun, memanggang seekor binatang kecil sambil berbicara dengan keras satu sama lain. Mereka terletak di jalan terpencil di perbatasan jin besar, dan meskipun pakaian mereka sangat buruk untuk dipakai, mereka semua memiliki senjata berlumuran darah yang ditempatkan di samping mereka. Di sudut di samping api adalah seorang pria lemah yang terbaring di tanah.
Ini adalah pria berjubah biru yang tampaknya baru berusia sekitar 21 hingga 22 tahun, dan wajahnya sangat pucat. Matanya tertutup rapat, dan tubuhnya diikat dengan tali tebal. Ada juga tongkat kayu yang kedua ujungnya diasah diikatkan di sekitar mulutnya, dan darah mengalir tak henti-hentinya dari sudut bibirnya, sepertinya dia berada di ambang kematian. Namun, sekelompok pria tidak mengindahkannya dan terus berbicara satu sama lain dengan cara yang riuh. Setelah beberapa waktu, salah satu pria tiba-tiba berkata, "Itu seharusnya sudah mati sekarang, kan? Seseorang pergi melihatnya." Hehe, untuk berpikir bahwa seorang sarjana yang lemah akan berani mencoba dan mengganggu bisnis kita, dia harus memiliki keinginan mati. Aku akan pergi melihatnya. Dia belum bergerak cukup lama sekarang, jadi dia seharusnya hampir mati. Jika tidak, aku akan mengirimnya dalam perjalanan, kata pria lain dengan ekspresi dingin saat dia mengangkat senjatanya. Terserah kamu, tapi cepatlah, kita harus meninggalkan daerah ini besok. Seluruh dunia sedang kacau saat ini, tidak akan mudah untuk mencari nafkah, kata pria pertama dengan acuh tak acuh. Senyum dingin muncul di wajah pria kedua, dan dia berjalan ke pria berjubah biru dengan senjata di tangan sebelum memberinya tendangan ganas. Pria berjubah biru itu dikirim terbang beberapa kaki sebelum mendarat di punggungnya, tetapi dia tetap diam, dan darah di sudut bibirnya mulai membeku. Dia sudah mati. Tui, yang beruntung, kamu telah menyelamatkan dirimu dari siksaan, itu pasti. Pria kedua meludah ke tanah sebelum berbalik untuk kembali ke api. Tepat pada saat ini, embusan angin kelabu menyapu, dan semburan tawa menyeramkan terdengar. Fantastis. Saya tidak berpikir saya akan menemukan mangsa yang luar biasa seperti itu di daerah terpencil. Begitu saya menyedot jiwa Anda, harta saya akhirnya akan berhasil disempurnakan. Itu adalah pembudidaya iblis yang telah mendatangkan malapetaka di daerah itu. Lari, salah satu pria berseru ketika ekspresinya berubah drastis, dan dia bahkan tidak berani mengambil senjatanya sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Semua orang juga tersebar dan berlari untuk hidup mereka dengan cara yang ngeri juga. Jadi, pria berjubah biru adalah satu-satunya yang tersisa di samping api. Terkekeh berlanjut, dan tiba-tiba, beberapa semburan ki hitam melesat ke arah yang berbeda. Beberapa saat kemudian, serangkaian tangisan mengerikan terdengar berturut-turut dari arah itu. Terkekeh kemudian tiba-tiba berhenti, dan semua ki belakang berkumpul di atas api sebelum berubah menjadi pendeta Taois berjubah hitam. Pendeta Taois memiliki sepasang mata kecil yang memberikan penampilan yang menyeramkan, dan dia memegang bola kristal abu-abu dengan ekspresi gembira. Jiwa orang-orang itu mengandung ki yang sangat buruk. Mereka pasti telah membunuh banyak orang selama hidup mereka. Jiwa-jiwa ini luar biasa untuk memperbaiki harta ini. Oh, ada orang lain di sana yang jiwanya belum tersebar, aku akan pergi ke depan dan mengambilnya juga. Sedikit kejutan muncul di wajah pendeta Taois saat dia melihat pria berjubah biru di tanah, dan dia melepaskan semburan ki hitam dari bola kristal yang menyapu langsung ke arah pria berjubah biru. Ledakan. Pada saat ki hitam bersentuhan dengan pria berjubah biru, itu tiba-tiba meledak, menyapu gelombang kejut yang kuat yang memaksa pendeta Taois untuk bergegas mundur. Siapa di sana? Keluar sekarang, seru pendeta Taois dengan cara yang khawatir, lalu segera melepaskan beberapa jimat untuk membentuk beberapa penghalang ringan di sekitar dirinya sambil memeriksa sekelilingnya dengan ekspresi waspada. Menilai dari auramu, sepertinya kamu menggunakan seni kultivasi iblis Dao dengan kaliber terendah. Sebuah suara laki-laki tiba-tiba terdengar di dekatnya. Siapa di sana? Pendeta Tao itu buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah dari mana suara itu berasal, hanya untuk benar-benar terpana dengan apa yang dilihatnya. Pria berjubah biru itu duduk dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tali di sekitar tubuhnya dan tongkat kayu di mulutnya telah menghilang. Siapa kamu? Apakah kamu datang ke sini untukku? Pendeta Taois itu bertanya dengan waspada saat pikiran yang tak terhitung melintas di benaknya dalam sekejap. Apakah aku datang ke sini untukmu? Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, tidak ada seorang pun di seluruh dunia manusia ini yang cukup penting untuk pantas dikunjungi olehku, kata pria berjubah biru itu ketika sedikit ejekan muncul di wajahnya. Wajah dunia manusia.
Mungkinkah kamu? Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan junior sepertimu." Pria berjubah biru itu tiba-tiba memotong pendekta Taois dengan tatapan dingin di matanya, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan benang biru. Penghalang cahaya di sekitar tubuh pendekta Taois itu langsung hancur, dan sebuah lubang yang setebal jari ditiup melalui glabelanya, di mana dia jatuh ke tanah bahkan sebelum dia bisa membuat satu suara pun. Pria berjubah biru itu melambaikan tangan untuk menarik tubuh pendekta Taois ke arahnya sebelum dia meletakkan tangan di kepala pendekta Taois itu. Cahaya biru melintas di matanya saat benang tembus pandang keluar dari glabelanya sebelum menghilang ke kepala pendekta Taois dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, dia melepaskan pendekta Taois, dan tubuhnya jatuh ke tanah lagi. Jadi seluruh jin besar saat ini sedang berada di tengah-tengah perang besar. Sungguh menarik. Kali ini tidak ada hubungannya denganku, tapi sepertinya dunia manusia dalam kekacauan total lagi. Sangat disayangkan bahwa ini hanya pria di tahap pendirian yayasan dan tidak tahu banyak. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan di wilayah selatan surgawi, gumam pria berjubah biru pada dirinya sendiri saat dia bangkit dengan tidak tergesa-gesa. Dia telah dirasuki oleh pecahan jiwa Han Li, yang telah turun ke dunia manusia. Fragmen jiwa hanya dipenuhi dengan kekuatan sihir puncak Nascent Soul Stage, tapi itu sudah memberinya hampir tak terkalahkan di dunia manusia. Han Li memeriksa jubah kotornya sendiri, lalu mengangkat tangan untuk menyentuh wajahnya sendiri, dan alisnya sedikit berkerut. Tiba-tiba, dia membuat segel tangan, dan lapisan cahaya biru melonjak di atas tubuhnya, di mana dia berubah menjadi pria muda berjubah biru yang tampak biasa. Setelah itu, dia naik ke udara dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Di luar kota raksasa tertentu di jin besar, jutaan tentara menaiki tangga tinggi dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai puncak tembok kota. Sebagai tanggapan, tentara lawan di tembok kota membalas dengan panah dan tombak untuk menahan musuh, dan seluruh pertempuran adalah pertumpahan darah besar-besaran. Ada juga beberapa ratus pembudidaya yang bertarung di ketinggian puluhan ribu kaki, dan di satu sisi ada bentangan ki yang sangat luas. Di dalamnya ada bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya, sementara di sisi lain, beberapa formasi kecil telah didirikan, dan semua jenis harta melepaskan kekuatan mereka. Makhluk yang paling kuat di antara para pembudidaya ini adalah sepasang pembudidaya formasi inti, sedangkan sisanya sebagian besar berada di tahap pendirian yayasan. Seperti yang diharapkan, sekte-sekte ini telah memainkan peran penting di balik kekacauan jin besar. Terlepas dari siapa yang tertawa terakhir, sepertinya keluarga kekaisaran jin besar akan segera diturunkan tahtanya. Han Li menghela nafas sambil melihat ke atas dari awan putih di langit. Semua pengalamannya di jin besar masih sejelas dalam pikirannya seolah-olah itu terjadi kemarin, tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar kenalannya dan bahkan banyak sekte yang dia kenal kemungkinan besar sudah tidak ada sekarang. Pertempuran ini tentu saja tidak terlalu menarik bagi Han Li, dan setelah berlama-lama di dekatnya untuk beberapa saat lebih lama, dia membuat segel tangan dan menghilang di tempat. Di dalam area terlarang di wilayah selatan jin besar, kelompok pembudidaya yang mengenakan pakaian dari berbagai sekte yang berbeda secara rutin berpatroli di gunung hitam raksasa yang membentang sampai ke awan. Pembatasan penerbangan yang sangat kuat telah ditetapkan di sini, jadi selain makhluk Nascent Soul Stage yang paling kuat di dunia ini, tidak ada yang bisa mencapai gunung melalui rute udara. Bertahun-tahun yang lalu, gunung ini telah menjadi pusat konflik yang luas, dan bahkan banyak pembudidaya tingkat tinggi telah binasa di atasnya. Pada akhirnya, itu telah disegel dan dijaga oleh beberapa sekte besar, sampai hari ini. Pada titik ini, sebagian besar harta di gunung sudah hilang, jadi tidak ada makhluk kelas atas yang tertarik lagi. Dengan demikian, meskipun gunung tampak dijaga sangat ketat, semua penjaga hanya melakukan gerakan dan tidak menjalankan tugas mereka dengan serius. Tiba-tiba, bayangan samar menghilang ke gunung hitam dalam sekejap, benar-benar melewati batasan dan penjaga. Sekitar 1 jam kemudian, Han Li muncul lebih dari 1000 kaki di atas puncak gunung, dan dengan indera spiritualnya yang luar biasa, dia dapat langsung memeriksa setiap inci gunung meskipun ada banyak batasan.
Ekspresi kompleks muncul di wajah Hon Li saat dia menilai gunung ini yang sangat familiar, tetapi juga sangat asing baginya. Melihat Gunung Kunwu tidak lagi seperti dulu, tidak perlu untuk terus ada, izinkan aku untuk menghapusmu dari dunia ini. Han Li menghela nafas saat dia naik lebih tinggi ke udara sebagai seberkas biru lampu. Beberapa saat kemudian, tangan biru raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki muncul di atas gunung di tengah ledakan fluktuasi spasial, dan telapak tangan runtuh di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Lapisan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya langsung diaktifkan, tetapi mereka bahkan tidak berhasil memperlambat tangan biru raksasa itu sedikit pun saat itu meruntuhkan gunung ke tanah, hanya menyisakan kawah besar yang sangat dalam di tempatnya. Para penjaga yang berpatroli semuanya tercengang melihat ini, dan mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Tak lama kemudian, beberapa pembudidaya Nascent Soul yang telah diberitahu tentang situasi dengan cepat tiba di tempat kejadian. Namun, setelah penyelidikan, mereka tidak dapat mendeteksi apapun selain dari beberapa kekuatan spiritual yang tersisa di daerah itu, sehingga mereka hanya dapat pergi dengan lebih banyak pertanyaan daripada yang mereka bawa. Setelah itu, peristiwa ini menjadi salah satu dari 10 legenda Jin Agung yang paling luar biasa, dan dibahas oleh banyak pembudidaya selama bertahun-tahun yang akan datang. Namun, seiring berjalannya waktu, kisah itu mulai menghilang, dan setelah 10.000 tahun berlalu, hanya ada beberapa penyebutan singkat tentang Gunung Kunwu yang dapat dilihat di beberapa buku kuno. Pada saat ini, kota bintang surgawi dari lautan bintang yang tersebar sangat ramai, dan perahu yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran berkumpul ke arahnya dari segala arah. Pendirian yayasan yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya formasi inti telah berkumpul di kota, dan kadang-kadang, 1 atau 2 pembudidaya jiwa yang baru lahir dapat terlihat terbang menuju puncak Istana Bintang. Hari ini adalah hari ulang tahun kedua, 000 Patriark Ling, penguasa Istana Bintang, dan semua kekuatan di seluruh lautan bintang yang tersebar telah mulai menyiapkan hadiah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ini semua dalam upaya untuk menenangkan Patriark Ling sehingga Istana Bintang akan terus melindungi mereka. Pada siang hari, beberapa puluh pembudidaya Nascent Soul telah berkumpul di Star Palace, dan mereka semua menilai wanita di kursi utama dengan ekspresi hormat. Wanita itu mengenakan gaun mewah berwarna putih dan memiliki kulit seputih batu giok. Dia sangat cantik, dan saat dia mengarahkan pandangannya ke sekitar aula, semua pembudidaya Nascent Soul yang tatapannya jatuh pada segera menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat. Sebagai satu-satunya pembudidaya transformasi dewa awal di seluruh lautan bintang yang tersebar dan penguasa Istana Bintang, Patriark Ling ini pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu. Setelah buah roh dan teh dibawa ke semua pembudidaya Nascent Soul oleh beberapa pelayan wanita, Patriark Ling berkata, "Sudah waktunya, mari kita mulai upacaranya." Seseorang segera memberikan tanggapan setuju, namun tepat ketika upacara akan segera diumumkan secara resmi, suara laki-laki tiba-tiba terdengar di luar aula. "Hehe, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Pasti kamu punya cadangan anggur untuk teman lama, Periling." Begitu suaranya menghilang, Han Li muncul di luar aula sebelum masuk ke ruangan dengan senyum tipis. Semua pembudidaya Nascent Soul yang hadir segera menyapu indera spiritual mereka ke arahnya, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak mengeluarkan fluktuasi kekuatan spiritual apapun, seolah-olah dia hanya manusia biasa. Sedikit kebingungan muncul di wajah Patriark Ling setelah mendengar suara ini, dan setelah melihat pemilik suara itu, dia segera berdiri dengan heran saat dia berkata dengan suara gemetar, "Bagaimana ini bisa berada di alam ini? Saya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan di dunia ini, jadi saya tidak punya pilihan selain datang. Saya harus memberi selamat kepada Anda karena telah mencapai tahap transformasi dewa setelah kepergian saya, Periling," jawab Han Li dengan senyum tipis. "Semuanya, tolong tinggalkan aula, saya ingin berbicara dengan teman lama ini secara pribadi," tiba-tiba Ling Yuling menginstruksikan dengan suara dingin. Semua pembudidaya Nascent Soul di aula tidak tahu apa yang sedang terjadi, juga pendatang baru ini, tetapi mereka tidak berani menolak dan hanya bisa pergi. Dengan demikian, Han Li dan Ling Yuling segera menjadi satu-satunya yang tersisa di aula.
Setelah kepergian semua orang, Ling Yuling segera mengaktifkan pembatasan di aula, lalu bertanya dengan gembira, "Rekan Taois Han, apakah Anda turun dari alam roh?" "Ya. Namun, itu adalah cerita panjang yang dapat saya ceritakan secara rinci nanti. Sudah bertahun-tahun sejak saya meninggalkan dunia manusia, jadi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Anda," jawab Han Li dengan nada datar care yang tidak tergesa-gesa. "Yakinlah, Saudara Han, saya jarang berkelana keluar dari laut bintang yang tersebar selama beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya tahu semua yang telah terjadi di dunia manusia seperti punggung tangan saya," kata Ling Yuling ketika tatapan kompleks muncul di wajahnya. "Itu bagus untuk didengar. Aku belum pernah bertemu kenalan masa laluku selain kamu selama perjalanan ini, dan yang ingin aku ketahui hanyalah bagaimana kenalanku di masa lalu dan kekuatan yang pernah dikaitkan denganku telah melakukannya," Han Li dikatakan. Setelah itu, Han Li tinggal di aula bersama Ling Yuling selama setengah hari sebelum pembatasan di sekitar aula hancur, dan seberkas cahaya biru melesat keluar. "Saya berharap dapat melihat Anda lagi di alam roh suatu hari nanti, rekan Daois Ling." Setelah kalimat perpisahan itu, Han Li menghilang ke langit yang jauh. Di dalam aula, Ling Yuling masih duduk di kursi, memegang slip batu giok di tangannya dengan ekspresi bersemangat. Sementara itu, kota bintang surgawi sudah puluhan ribu kilometer jauhnya, merenungkan apa yang baru saja dikatakan Ling Yuling kepadanya. Ternyata pulau yang ditinggalkan Nangong Wan di laut bintang yang tersebar telah menjadi basis kekuatan besar, yang dipimpin oleh muridnya, Tian Qiner, dan beberapa junior lainnya. Secara teknis, anggota kekuatan itu adalah cucunya. Tidak ada kekurangan dari formasi inti dan pembudidaya Nascent Soul di antara barisan mereka, termasuk salah satu pembudidaya Nascent Soul yang menghadiri upacara ulang tahun Ling Yuling. Ling Yuling telah merawat mereka dengan baik saat Han Li tidak ada, dan mereka berkembang dengan lancar, jadi Han Li memutuskan untuk tidak pergi menemui mereka. Tian Qiner sendiri telah gagal melampaui kesengsaraan tahap transformasi dewa bertahun-tahun yang lalu dan binasa sebagai hasilnya. Untungnya, dia telah membuat beberapa persiapan sebelumnya, memungkinkan dia untuk mempertahankan sebagian dari jiwanya, jadi masih ada kemungkinan dia bisa bereinkarnasi. Adapun si Jian, muridnya yang mewarisi ajaran Monarch of Soul Divergence, dia tewas di Nascent Soul selama pertempuran melawan musuh yang kuat. Namun, sebelum kematiannya, dia telah mengambil beberapa murid dengan bakat yang luar biasa. Dengan demikian, tidak hanya ajaran Monarch of Soul Divergence tidak mengalami penurunan, tetapi juga mengalami kebangkitan akhir-akhir ini. Lembah Maple Kuning dan Sekte Awan Hanyut telah menyimpang ke arah yang sangat berbeda selama beberapa tahun terakhir ini. Pada saat itu, Lembah Maple Kuning telah menghadapi krisis besar, tetapi sejak itu, telah mengambil beberapa murid yang sangat luar biasa, yang sebagian besar telah menjadi pembudidaya Nascent Soul. Akibatnya, Lembah Maple Kuning telah menikmati kebangkitan dan sekarang menjadi sekte besar di wilayah selatan surgawi. Sebaliknya, Sekte Awan Hanyut memiliki fondasi besar yang ditempa untuknya oleh Han Li, tetapi para tetua Nascent Soul-nya telah jatuh satu demi satu karena keadaan yang berbeda. Dalam 1000 tahun setelah itu, tidak ada sesepuh Nascent Soul lainnya yang muncul di antara jajarannya, dan sekarang telah direduksi menjadi sekte kelas 3 di Drum Cloud Mountain Range. Bahkan sekte besar lama, seperti sekte pedang kuno dan pavilion 100 kemungkinan, sebagian besar telah digantikan oleh sekte yang lebih baru. Han Li dikejutkan oleh perasaan campur aduk setelah mendengar tentang semua ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain memberikan senyum asam. Setengah tahun kemudian, Han Li berdiri di dekat satu set reruntuhan terpencil di negara Yue dari wilayah selatan surgawi, menilai dinding batu bobrok dengan ekspresi kontemplatif. Reruntuhan jelas telah ditinggalkan untuk waktu yang lama, dan penuh dengan rumput liar dan semak belukar, dan batu bata ditutupi lapisan tebal lumut hijau tua. Ada bagian abu-abu kecil yang dibiarkan terbuka di dinding batu di depan Han Li, dan sudut karakter Han terlihat terukir di dinding. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang Han Li, dan sepasang suami istri berbelok di tikungan bersama putra mereka. Pasangan itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun, dan pria itu memiliki kulit gelap dengan tangan dan kaki besar, sementara wanita itu memiliki kecantikan yang sederhana.
Keduanya membawa keranjang yang diisi dengan hal-hal seperti dupa, dan mereka tampak seperti pasangan biasa. Mereka berdua sedikit goyah saat melihat Hon Li, sementara putra mereka, yang tampaknya berusia 7 atau 8 tahun, juga menilai Hon Li dengan rasa ingin tahu di matanya yang cerah dan menggemaskan. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum berjalan menuju Hon Li bersama istri dan putranya. "Salam, bolehkah aku menanyakan namamu?" Han Li membelakangi pria itu, tetapi dilihat dari pakaiannya, pria itu dapat mengatakan bahwa Han Li adalah individu yang berpendidikan tinggi, dan itu membangkitkan rasa hormat dalam diri pria itu, yang jarang meninggalkan desa. "Saya adalah anggota keluarga Han, dan saya datang untuk mengunjungi aula leluhur keluarga Han yang lama," jawab Han Li sambil berbalik, dan ada sedikit kemiripan antara dia dan pria itu. Sedikit kegembiraan muncul di wajah pria itu setelah mendengar ini. "Begitu, Anda pasti berasal dari cabang lain dari keluarga Han kami. Saya mendengar dari kakek buyut saya bahwa keluarga Han kami pernah menjadi keluarga yang sangat makmur lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan ada banyak orang yang kembali dari tempat yang berbeda untuk membayar mereka penghormatan di aula leluhur, tapi itu menjadi kejadian yang jarang terjadi akhir-akhir ini. Seiring berjalannya waktu, anggota dari cabang-cabang keluarga Han itu secara bertahap akan melupakan akar mereka, jadi tidak mengherankan bahwa semakin sedikit dari mereka yang kembali mengunjungi aula leluhur. Aku harus memberimu pujian karena tinggal di sini," kata Hon Li dengan sedikit persetujuan dalam suaranya. "Hehe, saya mendengar dari kakek buyut bahwa generasinya telah berpikir untuk pergi, tetapi mereka tidak tega meninggalkan tempat ini. Rupanya, leluhur keluarga Han kami menjadi dewa, jika kami pergi, dewa itu akan pergi tidak dapat menemukan kami jika dia kembali suatu hari nanti, jadi kami memutuskan untuk tinggal." Pria itu terkekeh sebagai tanggapan. "Dewa, hehe, aku juga pernah mendengarnya, tapi legenda itu diturunkan dari ribuan tahun yang lalu, jadi mungkin tidak memiliki banyak kredibilitas," kata Han Li. "Aku tidak yakin tentang itu, tapi itulah yang dikatakan semua seniorku kepadaku. Juga, selama upacara yang lalu, kakek buyutku pernah mengeluarkan sarung pedang suci yang dikatakan telah ditinggalkan oleh leluhur dewa itu dari kita, jadi saya yakin ada beberapa kebenaran dalam kisah itu," kata pria itu sambil tersenyum. Sarung pedang Hon Li mengangkat alis setelah mendengar ini. Entah kenapa, pria itu merasakan kehadiran Hon Li sangat menghibur, dan dia berkata, "Benar. Menurutku para senior, sarungnya selalu disembah di aula leluhur, dan bertahun-tahun yang lalu, itu menyelamatkan keluarga Han kita dari krisis besar. Sayangnya, setelah digunakan satu kali, pedang itu hancur menjadi cahaya keemasan, hanya menyisakan sarungnya. Sarung itu tampaknya tidak memiliki kekuatan khusus, tapi tetap saja pedang itu selalu dipuja. Kudengar bahwa kita keluarga Han mengalami penurunan yang cepat selama krisis berikutnya karena kami tidak lagi memiliki pedang suci, dan itu memaksa anggotanya untuk berpisah dan pergi. Begitu. Saya tidak tahu tentang semua itu, tetapi sebuah keluarga pasti akan mengalami puncak dan palung. Apakah ini putra Anda? Dia terlihat seperti anak yang sangat pintar." "Siapa namanya?" Han Li bertanya dengan acuh tak acuh saat dia mengarahkan pandangannya ke arah bocah lelaki itu. Pria itu sangat senang mendengar Han Li memuji putranya, dan dia mendorong putranya ke depan sambil berkata, "Hehe, ini putra sulungku yang ketiga, Han Ming. Minger, datang ke sini dan sambut seniormu." Bocah itu masih sangat muda, tetapi dia tidak malu sama sekali dan segera berlutut sebelum bersujud kepada Han Li 2 kali sebagai salam. Han Li telah mengidentifikasi bahwa bocah itu memiliki akar spiritual, dan meskipun itu hanya akar biasa, itu masih membangkitkan harapan dalam diri Han Li. "Anak baik. Mengingat kita pernah bertemu di sini, kita pasti memiliki semacam kedekatan. Ini hadiah untuk putramu, jika dia beruntung, maka mungkin ini akan menjadi peluang besar baginya. Bahkan jika itu tidak berhasil keluar dengan cara itu, ini akan memastikan bahwa dia hidup sangat lama." Segera setelah itu, dia membalik tangan untuk memanggil lencana giok, yang dia lemparkan segel mantra ke dalamnya sebelum menempelkan tali merah padanya, lalu meletakkannya di leher bocah itu. Lencana giok mulai bersinar dengan cahaya putih, lalu tiba-tiba menghilang dalam sekejap bersama dengan tali merah.
Orang tua anak laki-laki itu tercengang melihat ini, dan pada saat mereka melihat ke atas, Han Li sudah tidak terlihat. Ayah anak itu langsung terpaku di tempat, sementara istrinya berteriak, "Apakah itu hantu?" Selama beberapa hari berikutnya, berita tentang pertemuan hantu yang dialami oleh Hon Heizi dan keluarganya menyebar ke desa-desa tetangga, menjadi topik yang bagus untuk gosip. Hanya setelah beberapa bulan berlalu semua orang melupakan kejadian ini. Namun, beberapa bulan setelah itu, Han Ming secara tidak sengaja menemukan rahasia di dalam lencana batu giok dan tiba-tiba meninggalkan rumahnya. Beberapa tahun kemudian, ia dapat menggunakan kekuatan lencana untuk menjadi murid bagi sesepuh Nascent Soul Statue dari Drifting Cloud Sechet. Dari sana, ia kemudian menjadi seorang kultivator yang sangat terkenal, dan keluarga Han mengalami kebangkitan lain sebagai hasilnya. Pinggiran lembah Devil Fall dulunya adalah tempat yang ramai, tetapi karena persediaan obat-obatan roh di sana berkurang, tempat itu telah menjadi tempat sepi yang tak seorang pun mau masuk ke dalamnya. Namun, pada hari ini, bayangan biru mengabaikan semua batasan sisa di dalam lembah dan terbang langsung ke dalamnya. Setengah hari kemudian, ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba terdengar di dalam lembah Devil Fall, menyebabkan daerah terdekat bergetar hebat. Segera setelah itu, seberkas cahaya biru melesat keluar sebelum menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Keributan besar seperti itu secara alami mengingatkan semua sekte terdekat, dan para murid segera dikirim untuk menyelidiki. Akibatnya, semua orang tercengang menemukan bahwa gunung yang memisahkan lembah dalam dan luar telah menghilang, dan hanya ada kawah raksasa di belakangnya dengan gumpalan cahaya perak yang keluar dari tanah. Cahaya esensi Gratnote. Beberapa pembudidaya yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman segera mengidentifikasi cahaya ini, dan banyak dari mereka buru-buru memasuki kawah raksasa untuk mencoba dan mengumpulkan beberapa kristal esensi Gratnote. Sayangnya, bahkan setelah menjelajahi kawah ratusan kali, mereka hanya dapat menemukan sekitar selusin kristal ini, dan sebagai akibatnya konflik yang signifikan meletus di antara para pembudidaya ini. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini secara alami tidak lain adalah Hon Li. Dia telah menggali kristal esensi Gratnote di bawah lembah Devil Fall, lalu tiba di gua terpencil di dekatnya sebelum membentuk formasi yang sangat kompleks. Tidak perlu baginya untuk tetap berada di dunia manusia lagi, jadi dia bersiap untuk kembali ke alam roh. Namun, karena fakta bahwa dia harus kembali dengan kristal esensi Gratnote, itu lebih sulit daripada ketika dia naik. Jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan formasi. Beberapa jam kemudian, formasi akhirnya selesai. Han Li duduk di tengah formasi dan membuat segel tangan, di mana piringan 5 warna raksasa terbang keluar dari tubuhnya. Seluruh formasi segera mulai berdengung tanpa henti, dan semburan cahaya spiritual menyapu keluar untuk membanjiri seluruh tubuh Hon Li. Beberapa saat kemudian, ledakan gemuruh terdengar di dalam gua, dan pilar tebal cahaya putih meletus dari langit, hanya menghilang setelah mencapai ketinggian lebih dari 100.000 kaki. Pada saat yang sama, Han Li tiba-tiba kembali menjadi pria berjubah biru, yang merosot ke formasi dan jatuh diam lagi. Dalam ruang rahasia di istana asal Azure, Han Li tiba-tiba membuka matanya, dan gelang penyimpanan kuning muncul di kasur di depannya tanpa peringatan apapun. Ekspresi senang muncul di wajah Hon Li saat melihat gelang penyimpanan ini. Dengan kristal esensi Gratnote ini, dia akhirnya bisa menyelesaikan 5 gunung ekstrim terpadu. Itu, selain pil jiwa sejati, akan memberinya kesempatan yang sangat baik untuk melampaui kesengsaraan kenaikannya. Tentu saja, sebagai tindakan pencegahan keamanan, dia harus menguasai tahap ketiga dari teknik penyempurnaan roh dan juga memanfaatkan fisik rohnya yang luas untuk menguasai seni asal penyempurnaan organ dan seni kultivasi abadi lainnya. Setelah semua itu dilakukan, dia akan siap untuk kesengsaraannya. Dengan mengingat hal itu, sedikit kegembiraan yang tak tertahankan muncul di hati Hon Li.